Mas Abid, silakan Mas, pimpin Mas. Ya, selamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 8 Mahruman SMP ITK Harapan Bunda siap berjuang untuk menjadi generasi Qurani berprestasi tinggi, berakhlak terpuji dan berwawasan lingkungan. Amin. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni rusdi wa ibni min syarri nafsi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Abid sudah berkenan memimpin. Baik, alhamdulillah. Mas, hari ini adakah yang tidak berangkat? Zaki sama? Yes, oke. Kenapa? Oh iya, operasi ya. Oke, kalau Ayas ada izin ya. Oke lah. Ya, semoga dua-duanya sekalipun tidak ada di sini tetap dalam keadaan yang baik gitu ya. Oke, amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tapi sebelum itu, Ustaz minta tolong rapikan dulu ya meja-mejanya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang. Nah, sambil Ustaz juga menyiapkan pembelajaran kita. Baik, sudah semua ya, sudah rapi. Baik, Ustaz lanjutkan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas ini ya Mas, Ustaz perbesar dulu. Oke. Barisan aritmatika. Salah satu pembahasan atau materi yang kita bahas di pola bilangan. Nah, kemarin kita sudah mengawal itu pembahasan terkait dengan pola bilangan. Masih ada yang ingat enggak pola bilangan itu apa? Masih? Ragu-ragu. Coba pola bilangan itu apa kemarin? Susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Susunan Bilangan yang memiliki aturan tertentu. Ya, jadi benar ya. Terima kasih Mas Azam. Jadi yang namanya pola bilangan artinya suatu barisan. Di sana pasti ada barisan bilangan yang berjejer, yang tersusun. Dan yang namanya pola pasti dia punya aturan gitu ya, biar teratur. Jadi yang namanya pola bilangan itu pasti barisan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu. Aturannya seperti apa? Beda-beda gitu ya. Ada yang aturannya nambah 1, nambah 2, kali 1, kali 2 ya. 4 operasi, penjumlahan, perkalian, pengurangan sama pembagian gitu ya. Contoh pola bilangan misal ya, yang gampang aja. 1, 2, 3. Bisa nggak kalian menyebutkan setelah 3 berarti angka berapa? 4. Setelah 4? 5. Kenapa bisa tahu? Iya naik berapa? 1 ya, karena pasti naik 1 Ustaz. Iya benar ya. Contoh lagi misal 10, 15, 20. Setelah 20 berapa? 25. Kenapa bisa tahu? Polanya gimana? Naiknya 5. Apakah akan selalu naik? Enggak ya. Ingat, jadi pola bilangan itu jenisnya tidak harus selalu naik atau nilainya membesar. Bisa saja nilainya makin turun. Kalau tadi naik, itu nambah 5, nambah 5, nambah 5. Kali 1, kali 2, kali 3. Kalau turun berarti iya dikurangi ya. Jadi lawannya bisa dikurangi. Contohnya misal dikurangi sama pembagian. Ada yang bisa mencontohkan pola bilangan turun, misal turun? Siapa? Ada yang mau mencontohkan?
Azam lagi, yo. Contoh jam, yang turun jam. 10, 9, 8, 7. Siap, ya gampang lah ya. 10, 9, turun atau naik itu, Mas? Turun. Kenapa turun? Karena berkurang. Berkurang berapa? 1. Contoh lain misal 100, 50, 25. Setelah itu berapa? Kalau saya tanya polanya gimana polanya? Gimana? Dibagi 2, benar ya, dari 100 ke 50 ke 25. Berarti kalau polanya sama, berarti setelah 25 berapa? 12,5 ya. Itulah pola bilangan secara umum. Ada yang naik, ada yang turun. Kalau naik bisa penjumlahan, bisa perkalian. Kalau turun bisa pengurangan, bisa pembagian gitu kan ya. Nah, Ustadz di sini kita hari ini akan lebih spesifik pada yang namanya barisan aritmatika. Nah, nanti ada 2 jenis barisan ya secara umum di pola bilangan, yaitu barisan aritmatika sama barisan geometri. Apa bedanya Ustadz? Kita fokus ke aritmatika dulu ya. Yang namanya barisan aritmatika itu, nah, oh ini ya yang tadi ya Ustadz mau tanyakan ya, pola bilangan itu apa ya, itu ya. Bisa memprediksi atau mengetahui suku selanjutnya ya, karena kita tahu polanya. Nah, oke. Nah ini kalau Ustadz tanya, bisa enggak? 1, 2, 4, 8. Setelah angka 8 berapa itu? Polanya gimana? 1, 2, 4, 8. 8 berapa? Benar ya, 16. Setelah 16 dari mana tahu? Polanya gimana? Polanya dikali 2. Good, pintar ya. Oke. Kalau yang tak sampingnya 27, jangan jawab dulu ya, Ustaz tanya dulu. 27, 24, 21. Kira-kira kalau dilihat dari barisannya ini naik atau turun? Turun karena nilainya makin berkurang. Berapa itu? Setelah 18 berarti angka berapa? Berapa? Setelah 15? Dari mana tahu? Polanya gimana? Benar ya, polanya berkurang 3. Kalau yang ini good. Nah, kalau yang tadi ya Ustadz sampaikan, jenis barisan itu nanti dibagi secara umum menjadi 2, geometri sama aritmatika. Dari 2 jenis ini sudah mewakili 2 jenis itu ya, dari 2 jenis contoh itu. Yang pertama 1, 2, 4 itu adalah bilangan atau barisan geometri. Sedangkan yang 27, 24, 21 dan 18 itu contoh bilangan atau barisan aritmatika. Apa ini aturannya atau polanya? Dikali. Kalau ini dikurangi. Oh, berarti kalau yang geometri nanti adalah berkaitan dengan perkalian sama lawannya pembagian. Kalau yang aritmatika ini penjumlahan sama pengurangan. Lebih spesifiknya ini barisan aritmatika ya. Nah, contoh ini langsung. Yang namanya barisan aritmatika itu barisan bilangan sama kayak pola bilangannya, tapi punya aturan tertentu. Ada syarat khusus, ada ciri khusus. Apa itu? Dia memiliki selisih yang sama. Ustadz dalam hal ini menggunakan diksi atau kata yang sederhana dulu, yang mudah dipahami, yaitu selisih. Selisih yang sama, gitu ya. Padahal kata selisih itu sendiri kurang pas sebenarnya kalau digunakan. Kenapa? Karena kalau kita bicara barisan aritmatika, positif negatifnya itu berpengaruh. Tapi kalau kita bicara selisih antara 5 dan 8 berapa? Berapa? 3. Kalau selisih antara 8 dan 5 berapa? Sama, 3. Yang namanya selisih itu selalu positif. Tapi untuk sederhananya dulu agar kita pahami di awal dulu, dia adalah selisih ya, bukan rasio. Tapi yang jelas kita nanti tahu bahwa antara positif negatifnya itu adalah berpengaruh. Nah, nanti kita selisih yang sama ini kita sebut dengan bedanya. Berarti bedanya bisa positif, bisa negatif. Bedanya bisa positif, bisa negatif. Ini contoh barisan aritmatikanya. Berapa ini barisannya? 5, 7, 9, 11. Antara 5 ke 7, berapa jaraknya? 2. 7 ke 9 berapa? 9 ke 11 berapa? 2. Berarti ini nanti 11 juga jaraknya 2 ya, dengan bilangan selanjutnya ya. Berarti setelah 11 berapa? 13. Karena 2 ya. Kalau kita menurut aritmatika ya, nggak mungkin jadi 15. Kalau 15 berarti itu bukan barisan aritmatika. Setelah 13 berapa? 15 dan seterusnya. Dari 5 ke 7 naik apa turun?
naik ya. 7 ke 9 naik. Ini polanya adalah naik. Itulah bedanya sama dengan berapa? 2. Kalau yang sampingnya barisannya berapa? 50, 45, 40 sama 35. Kalau Ustaz tanya setelah 35 berapa? Berapa? 30. Setelah 30 berapa? 25. Kok bisa tahu dari mana? Iya, kurang berkurang. Kalau yang sini barisannya itu pola bilangan naik. Kalau yang ini naik apa turun? Turun. Dan sekali lagi, selisih itu ya berpengaruh ya nilai positif negatifnya. Kalau ternyata barisan itu naik, nilainya semakin besar, itu menandakan pasti bedanya positif. Kalau dia barisannya turun, makin berkurang nilainya, dia bedanya negatif. Kita nggak bisa ngomong selisih antara 50 sama 45. Itu 5. Benar kalau kita ngomong selisih ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah bedanya. Jadi positif negatifnya itu berpengaruh. Jangan salah nanti ya. Masalahnya gampang. Masalahnya kalau hanya ditanya setelah 11 berapa, bisa nggak? Bisa. Bilangan ke-1 berapa ini? Bilangan ke-1? Bilangan kedua? Bilangan keempat? Bilangan kelima? Bilangan ke-6? Gampang kalau urut. Pertanyaannya kalau sekaligus ditanya, nanti barisan ini bilangan ke-100-nya berapa? Bisa nggak? Bisa secara manual ya teorinya. Tapi ya apa mau secara manual? Ada nggak kiranya polanya? Karena dia memiliki pola yang sama, yaitu bedanya 2, kita bisa membuat polanya, membuat rumus besarnya. Nanti kita menemukan rumus atau formula secara umum dari barisan aritmatika ini. Sehingga ketika ditanya angka kesekiannya berapa, angka atau urutan ke 100-nya berapa, kita tidak harus manual. Tapi kita bisa langsung menggunakan rumus yang sudah ditemukan oleh secara bersama-sama di kelas ini gitu kan ya. Baik, kita akan menggunakan salah satu contoh yang sudah tertulis ini. Kita akan menggunakan contoh barisan yang pertama nih ya. Barisannya adalah berapa? 5, 7, 9, 11. Oke, Ustaz tuliskan di sini ya. Oke. Barisannya ya. Ada 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kalau saya tanya suku pertama berarti berapa suku pertama dia? 5. Suku kedua berapa? 7. Suku ketiga berapa? 9. Suku keempat berapa? 11. 5 ya. Sekarang Ustaz jabarin, kita jabarin nih. 7 itu didapat dari mana 7? Kenapa bisa dapat 7? Dari mana? 5 tambah 2. Ini 7 kenapa ke 9? 2. Ini juga tambah 2. Berarti 7 itu kalau kita jabarkan dari posisi awal ya, suku pertama, berarti itu sama dengan 5 tambah 2. Oke, jangan tak ke titik. Kalau 9 kita jabarkan 7 tambah 2. Padahal 7-nya tadi berapa? 5 tambah 2. 7. Tambah 2 lagi, ya enggak? Dari 7-nya. Nah. Kalau yang 11, 9 tambah 2 tadi, 9 ditambah 2. Tapi 9-nya tadi adalah 5 tambah 2 tambah 2, ya enggak? 5 tambah 2 tambah 2. Kita jabarkan. Khusus yang ini. 5 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 bentuk perkaliannya berapa kali berapa dia? Ada berapa kali 2-nya? Ada 2. Berarti 5 ditambah 2 kali 2. Kalau yang ini 5 ditambah ada berapa kali 2-nya? 3. 3 kali 2. Ustaz gunakan titik aja ya. Pertanyaannya berarti U5. Setelah 11 berarti angka berapa? 13. 13 itu didapat dari berapa? 11 tambah 2 ya enggak? 11 itu tadi ya, 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ditambah 2 lagi ya kan? Nah, berarti kalau saya tanya, berarti 5 ditambah 2-nya ada berapa kali? 4 kali. Nah, sampai sini cukup. Coba kita lihat polanya. U1 5. Ini 5 tambah 2. Boleh lah Ustaz tulis biar polanya sama ya. 5 tambah 1 kali 2. Kan 2-nya cuma 1 kali ya enggak? Ini 2-nya berapa kali?
Ini duanya berapa kali? Ini duanya berapa kali? Berarti kalau Ustadz tanya U6 nanti duanya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita tuliskan 5 ditambah 5 kali. Sekarang kita lihat polanya. U3 atau bilangan ketiga. 5 kali, berapa ini? 2 kali 2. U4, 5 kali 3 kali 2. U5, 5 kali 4 kali 2. U6, 5 kali. Berarti kalau tanya U7, langsung dengan pola ini. Berarti 5 tambah 5 tambah berapa kali duanya? 6. Good. Mana pinter. Mantap gitu. 6 kali 2. Berarti kalau U8 berarti 5 ditambah 7. Didapat dari mana 7? Ada hubungan nggak? Kalau 7 jadi 6, kalau 8 jadi 7, kalau 6 jadi 5. Kalau Ustaz tanya U20, maka nanti 5 ditambah berapa? Dari mana 19? Iya, tinggal dikurangi aja ya. 19 kali 2. Berarti kalau Ustaz jabarkan secara umum, UN berarti 5 ditambah 20, 19. 19 dapat dari mana tadi? 20 kurangi 1, benar. 7 dapat dari mana tadi? 8. Tapi sekarang secara umum, UN berarti 5 tambah N min 1. Good ya. N min 1 kali ini dia 2. Ini didapat ya. UN sama dengan 5 tambah N min 1 kali 2. Sekarang kita lebih umum. 5 itu siapa? 2 itu siapa? 5 itu siapa tadi? U1 ya enggak? Nah nanti U1 ini kita kenal dengan istilahnya A atau yang anggaplah awalnya. U1 itu sama dengan A. Kemudian 2-nya ini, tadi apa 2 itu adalah? Bedanya ya. Bedanya. Maka nanti B sama dengan beda. Maka kalau kita lihat, kita generalkan lagi, tadinya UN sama dengan 5 tambah N min 1 kali 2, A-nya itu, maaf, 5-nya itu adalah U1 atau A. Kita dapatkan rumus barisan aritmatika secara umum. UN sama dengan 5-nya adalah A atau 1A, ditambah N min 1, 2-nya adalah tadi apa? Bedanya. Nanti akan kita dapat. Nah, rumus secara umumnya. Jadi kalau kita sudah dapat rumus umum, mau ditanyaan U100 dari bilangan ini, bisa nggak kalian mengerjakannya? Bisa. Berarti A ditambah, kalau 100 berapa kali B-nya? 99. Pintar. Good. Tinggal tergantung nanti A-nya berapa, bedanya berapa gitu ya. Ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang bingung? Masuk? Masuk ya. Oke. Coba sekarang kita coba. Ustaz tanya. Berarti kalau Ustaz tanya U51 dari barisan ini berapa? U51 dari barisan ini. Untuk mencari UN-nya, jangan lupa ini ada variabel apa, Mas? Ini ada variabel apa? Berarti kita harus tahu dulu A-nya berapa, bedanya berapa. Apakah akan selalu ada di soal Ustaz? Kalau dia dicari UN, pasti di sana ada barisan bilangan seperti ini. Berarti A-nya ada, B-nya ada. Silakan untuk mencari UN, fokus aja cari A-nya. Terus setelah itu cari B-nya. Ini A-nya tadi berapa? A-nya 5. Bedanya berapa? Bedanya 2. Untuk mencari U51 bisa ya? Lanjut. Tuliskan dulu rumusnya. A ditambah, kalau 51 berarti pengalinya berapa? 50 kali B. Masukkan AB-nya. A-nya berapa? 5 tambah 50 kali 2. Berarti mana dulu yang dikoperasikan? Ayo, kali dulu ya. 5 ditambah 50 kali 2 berapa? 100.
Berarti hasilnya berapa? 105. Berarti tanpa kita harus mengurutkan katanya, kita bisa memperoleh bilangan atau angka ke-51 dari barisan ini nantinya adalah angka 105. Gitu ya, Mas? Oke. Nah, sekarang sambil kalian memahami, Ustadz akan bagikan untuk sebagai aktivitas kalian untuk lebih menguatkan konsep yang barusan kita kerjakan bareng-bareng. Ini Mas, Ustadz minta tolong ya. Nah, dan ya. Ya. Kerjakan ya secara berkelompok. Silakan ya. Coba dikerjakan secara berkelompok. Oke. Di sana ada 2 aktivitas ya. Yaitu ada sebuah barisan langsung dalam bentuk angka. Kemudian aktivitas kedua adalah soal kontekstual sehari-hari. Yang contoh soal nomor 1 itu ada seorang siswa itu menabung setiap minggunya itu selalu menambah ya, bertambah berapa ini? Minggu pertama 10.000, minggu kedua 15, minggu ketiga 20. Berarti setiap minggunya nambah berapa? 5.000. Kalau konsisten bagus ini ya, bagus ini kalau konsisten. 10.000, besoknya 15.000, besoknya 8.000. Jangan ya. 100.000, wah. Yang penting pelan-pelan asalkan konsisten ya. Nah, yang ditanya adalah tabungannya. Oke, pada minggu ke-12 dia nabung berapa? Berarti yang ditanya nanti berapa? 12 sama tabungan pada hari pada minggu ke-20. Coba ya. Silakan kerjakan. Sama kok, ini sama. Enggak, ini sebenarnya dikurangi aja sih. Kok lama? Bagus kan tadi? Bagus. Hah? Lanjut kok. Enggak apa-apa. Oh, bagus. Good. Coba ya. Kalau yang termasuk jangan. Gimana? Udah bisa cuma biar yang lain itu dengar jawabanmu dulu. Ini enggak ada tiga ya? Ini ada tiga. Jadi kerjaan. Yang nggak usah nanti pura-puranya. Yang penting kalian paham ya. Kalau bisa kerja. Udah bisa? Jangan. Ya. Ingin tanya nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Ada yang belum paham? Insyaallah ya. Aska? Masuk. Mantap ya. Tapi besok ulangannya ada geometrinya ya. Ada barisan geometri. Baik, ya udah semua. Silakan, Ustadz minta perwakilan kelompok ya untuk menuliskan jawabannya di depan ya. Ustadz akan bantu menghapuskannya. Ini Ustadz tutup dulu. Oke. Kelompok 1 nanti siapa? Altof, Mas Altof. Kelompok 2 siapa? Rizky atau apa? Ya, oke Mas Rizky. 2 dulu ya. Nanti jangan Mas Altof. Nomor berapa Mas? Nomor 1. Oke. Ya. Kasusnya apa Mas? Nomor 1 tabungan. Oke, sana Mas. Dibaca dulu. Ini sama. Garis ya, biar Bang BBR. Siapa? Mas Rizky? Silakan Mas. Yang lain sambil cross check ya, sambil cross check. Yang A ya. Sambil cross check ya. Jawabannya Mas Alto sama Mas Rizky. Kelompok yang lain ya. Oke. Barisannya gimana Mas Alto? Barisannya gimana? Barisannya. Ini kan A sama B-nya. Barisannya coba tulisan. Nomor 1, Bapak tambah lagi nomor 1. Barisannya. Barisan kursi, oke yang nomor 2. Berapa Mas? Jawabannya berapa? Nah. Oh, oke. Betul. Betul. Lanjut aja. Satu lima. Oh iya, kayak A. Bapak ini siapa yang mau maju? Iya, yang A aja. Ada jawabannya berapa? Gampang? Gampang kan? Ayo bareng. Mana jawabannya? Wah, kerjain semua mantap. Ini Mas. Mas ini bagus ya, timnya itu ya. Ini buku dari kelas? Ini Olimpiade. Tapi ini tulisannya, kalau soal tapi ya.
terbukukan dengan tertib sama rapi. Jadi kalau nyari materinya enak nih punyanya terus. Sikat Mas. Udah. Udah? Oke, coba sini dulu. Saya pengen tanya. Mas Alto, jawabannya berapa? Yang ditanya adalah tabungan pada minggu ke-12. Terima kasih Mas. Silakan bisa. Oh iya, makasih Mas. Silakan tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya. Nah, ada yang masih merasa kesusahan enggak? Emang? Bisa ya dimengerti insya Allah? Itulah materi kita pada hari ini, yaitu menemukan rumus barisan aritmatika. Jadi kalau kita sudah menemukan rumusnya, yaitu apa Mas Abid rumusnya? UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, kalau kita sudah punya rumusnya, hafal alhamdulillah, syukur-syukur paham. Kalau tadi harusnya bisa, harapannya bisa paham ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengurutkan secara manual. Yang ditanya barisan keberapa? Yang tanya bilangan keberapa? Oh langsung. U90, U900, U1000. Nah, kita bisa menemukannya. Asalkan kita sudah pegang U1-nya atau A-nya sama B-nya. Gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi. Kenapa bisa memprediksi? Karena kita punya polanya, punya aturannya tetap. Gitu ya Mas. Ustadz ingin menegaskan satu hal Mas. Menegaskan apa Ustadz? Mas, materi pola bilangan atau barisan aritmatika ini berkaitan dengan tadi ya, kalau kita mengetahui pola sesuatu, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi, apa yang akan ada selanjutnya. Di BMKG ya, atau Badan Statistik itu bisa menggunakan perhitungan barisan aritmatika, geometri dan yang lainnya. Untuk apa? Melihat tren atau kecondongan, entah itu populasi penduduk gitu ya, ataupun ketinggian air laut gitu, yang setiap tahun naik gitu ya, naiknya bisa diprediksi. Artinya kita bisa memprediksi pencegahan yang harusnya dilakukan. Juga kita sebagai muslim gitu ya, terkait dengan materi ini, harusnya kita bisa bahasanya ya, memprediksi kita itu nanti mau kemana gitu. Secara gambaran besar ya, mau ke surga atau ke neraka, gampang itu. Kita bisa memprediksi itu dari mana? Dari polanya ya. Polanya kemana? Ya udah, selama ini kita polanya lebih banyak kepada mengumpulkan kebaikan atau berada pada lingkungan kemaksiatan kan gitu. Jadi harapannya materi ini tidak hanya kalian atau kita pahami sebagai hanya hitung-hitungan gitu aja, tapi lebih besar lagi kita bisa memahami kebermanfaatannya ya. Dan sebelum Ustadz akhiri, untuk lebih meyakinkan Ustadz ya bahwa kalian ya sudah kuat dalam pemahaman konsep materi pada hari ini, Ustadz kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Dikumpulkan sekarang atau besok? Besok ya, dikerjakan di rumah. Dikumpulkan besok nggak apa, sebagai kegiatan di rumah agar pembahasan ataupun materi pada hari ini tidak lupa gitu, sebagai kegiatan ini, sebagai penguat. Itu saja dari Ustadz. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini atas bantuan kalian katanya. Dari itu kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Mas Abid pimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik, terima kasih Mas. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ustaz akhiri, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.